Hai guys, aku Kintan Afifa Salsabila. Aku Melisa. Saya Robiatul Adawiyah dari kelompok 4 Palembang. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan untuk mengetahui pengaruh bakteri Acetobacter-Sillinum terhadap pembentukan nata de coco. Nata de coco adalah hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan Acetobacter-Sillinum. Nata de coco berbentuk padat berwarna putih, transparan, bertekstur kenyal, menyerupai gel dan terapung di permukaan cairan. Air kelapa merupakan media yang sangat cocok digunakan dalam pembuatan nata de coco karena mengandung gula-gula sederhana. Akan tetapi, kurang maksimal dalam pembentukan nata de coco, sehingga diperlukan penambahan gula ke dalam medium fermentasi. Acetobacter-Sillinum merupakan spesies bakteri yang semula diketahui dapat hidup dalam air kelapa. Tetapi, kemudian diperoleh informasi bahwa bakteri tersebut dapat hidup dan melakukan aktivitas fermentasi pada substrat yang mengandung glukosa. Tebal dan berat lapisan nata yang terbentuk dipengaruhi oleh kandungan glukosa dalam air kelapa, sehingga dapat terjadi perbedaan tebal dan berat lapisan nata. Alat yang digunakan: wadah, pisau, talenan, sendok, dan panci. Bahan yang digunakan: starter Acetobacter-Sillinum, air kelapa 1 liter, gula pasir 25 gram, cuka, dan urea 21 gram. Saring air kelapa sebanyak 1 liter, kemudian dimasak sampai mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya, tambahkan 25 gram gula pasir, kemudian 20 ml cuka, dan 21 gram urea. Lalu dipanaskan kembali sampai 10 menit. Setelah dingin, dimasukkan ke dalam wadah plastik yang bersih. Tunggu bahan hingga dingin. Kemudian wadah tersebut ditutupi koran dan wadah ini tidak boleh terganggu atau tergoyang. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 7 hari. Setelah diinkubasi selama 7 hari, nata de coco yang terbentuk akan mengeras mengikuti pola wadah fermentasi. Selanjutnya, nata de coco yang sudah terbentuk dicuci dengan air dan direndam selama 2-3 hari. Ganti air bersihnya setiap hari. Setelah direndam selama 2-3 hari, nata de coco dipotong sesuai selera. Nata de coco yang didapat sebanyak 226 gram. Nata de coco direbus dengan air gula supaya nata de coco kenyal dan manis.
Dan nata de coco siap untuk disajikan bersama sirup atau minuman lainnya. Rendemennya yaitu 22,19%. Pembuatan nata pada pratikum ini menggunakan substrat berupa air kelapa yang umumnya sering digunakan untuk memproduksi produk nata. Hal ini dikarenakan selain air kelapa mengandung gula, vitamin, asam amino, zat pengatur tubuh, trace element, dan larutan ini juga bersifat tidak lengket, transparan, serta memiliki pH yang sedikit asam, yaitu kurang lebih 5,5, sehingga sangat cocok untuk menumbuhkan bakteri Acetobacter psilinum yang tumbuh optimum pada pH 5,4 sampai 6,3. Penambahan gula pasir, urea, dan asam asetat ke dalam substrat air kelapa pada pratikum ini dimaksud untuk menambahkan kesediaan sumber karbon, nitrogen, dan kondisi asam untuk mendukung pertumbuhan Acetobacter psilinum. Adapun pemanasan air kelapa hingga mendidih dimaksudkan untuk sterilisasi. Setelah penambahan inokulum, Acetobacter psilinum akan menggabungkan glukosa yang diperoleh dari substrat dengan asam lemak, membentuk suatu prekursor pada jaringan sel, dan bersama enzim tertentu mempolimerisasi glukosa menjadi selulosa di luar sel yang membentuk struktur menyerupai lapisan kenyal dan putih. Terangkatnya lapisan nata di bagian atas permukaan substrat cair dikarenakan oleh adanya gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses fermentasi terjadi. Kesimpulan: 1. Nata adalah produk fermentasi oleh bakteri Acetobacter psilinum pada substrat yang mengandung gula. 2. Penambahan gula pasir atau sukrosa berfungsi sebagai sumber karbon dan Za sebagai sumber nitrogen. 3. Berat nata setelah 1 minggu sebesar 226 gram. 4. Berat nata hasil fermentasi dipengaruhi oleh konsentrasi glukosa, banyaknya nitrogen, lamanya fermentasi, dan umur bakteri. 5. Rasa natanya sama seperti pada nata umumnya, tidak terlalu manis. Thank you for watching.